Halo semuanya, saya Karissa Gloria Herman dari 11 IPA 1, dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai pekerjaan contoh soal limit tahingga dan limit trigonometri. Itu kita perlu tahu beberapa rumus dasar, yaitu X per sin X sama dengan 1. Begitu ada juga rumus ganda, yaitu cos 2X bisa diubah menjadi cos kuadrat X kurang sin kuadrat X, dan identitas trigonometri 1 kurang cos kuadrat X sama dengan sin kuadrat X. Yang terakhir itu adalah untuk limit tahingga, jika bentuknya pecahan seperti AX pangkat M tambah BX pangkat M kurang 1 dan seterusnya bagi PX pangkat N tambah QX pangkat N kurang 1 dan seterusnya, kita bisa dapat hasilnya hanya dari melihat pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebut. Jadi kalau M-nya itu lebih kecil dari N, hasilnya sama dengan 0. Jika M-nya lebih besar dari N, sama dengan tahingga. Dan jika M dan N-nya itu sama, hasilnya adalah A banding P, atau kita bandingkan koefisiennya masing-masing. Dari contoh soal limit tahingga. Berikut adalah rumus dasar yang kita perlukan untuk soal ini. Jadi soalnya itu limit X menuju tahingga akar 3X kuadrat tambah 1 kurang 3 per 3X. Jadi pertama kita perlu kali sekawan dengan nilai yang sama di pembilangnya, tapi tandanya diubah dari negatif menjadi positif. Yaitu kita kali masukkan, jadinya 3X kuadrat tambah 1 kurang 9 per 3X kali dalam kurung akar 3X kuadrat tambah 1 tambah 3 tutup kurung. Yang di atasnya kita simpulkan menjadi 3X kuadrat kurang 8, sedangkan di bawahnya kita kali masuk. Nah, yang ini 3X kurang 3 akar 3X kuadrat tambah 1, ini kan susah dikali masuk karena bentuknya berbeda, satu akar satu tidak. Jadi caranya itu kita ubah 3X-nya menjadi bentuk akar dengan kita kuadratkan angkanya dan kasihkan akar. Jadinya akar 9X kuadrat dikali akar 3X kuadrat tambah 1. Setelah bentuknya sama-sama akar, kita bisa kali masuk menjadi akar 27X pangkat 4 tambah 9X pangkat 2. Nah, ini kan kita menggunakan rumus dasar yang kita punya. Jadi, kita perlu cari X dengan pangkat tertinggi. Yang di atas kan X pangkat tertingginya itu X kuadrat. Sedangkan yang di bawah itu caranya untuk kita lihat adalah dengan mengakarkan N27X pangkat 4. Karena ini kan yang paling tinggi. Jadi X pangkat 4 bisa diakar menjadi X pangkat 2. Sedangkan 27 tidak bisa diakar, jadi kita tetap dalam bentuk akarnya saja. Yang sisanya itu tidak perlu dicari tahu, karena kita hanya membutuhkan X dengan pangkat tertinggi saja. Jadi sesuai dengan rumus dasar yang kita punya, pangkat tertingginya kan sama, yang di atas itu 2, yang di bawah juga 2. Jadi kita gunakan bentuk terakhir, yaitu caranya dengan membandingkan koefisien masing-masing. Jadi hasilnya itu 3 per akar 27. Akar 27 kita bisa keluarkan 9-nya menjadi 3 akar 3. Yaitu kita rasionalkan agar angkanya itu lebih bagus. Jadi kita kali akar 3 per akar 3. Ini harus kali akar 3 per akar 3 karena ini sebenarnya sama dengan 1, jadi tidak mengubah soal. Jadi kita dapat itu hasilnya 3 akar 3 per 3 kali 3. 3-nya kita bisa coret karena sama angkanya. Jadi hasil akhirnya adalah akar 3 per 3. Adalah soal limit trigonometri. Jadi ini adalah rumus dasar yang kita perlukan untuk soal ini. Soalnya itu limit X mendekati 0, X dan X per 1 kurang cos 2X. Jadi pertama kita ubah cos 2X-nya sesuai dengan rumus dasar yang kita punya. Jadi seperti ini. Baru kita kali masuk minusnya ke dalam kurung. Jadinya 1 kurang cos kuadrat X tambah sin kuadrat X. 1 kurang cos kuadrat X kan kita tahu bisa diubah menjadi sin kuadrat X. Jadi kita ubah menjadi sin kuadrat X tambah sin kuadrat X. Hasilnya itu 2 sin kuadrat X. Nah, ini kan karena perkalian kita bisa pisah bentuknya. Jadi yang di atas itu kita pisah menjadi X kali tan X, sedangkan yang di bawah itu 2 sin X kali sin X. Nah, yang ini X kali sin X. Itu kita menggunakan rumus dasar lagi. Jadi kita bisa simpulkan menjadi 1.
kita ganti jadi 1, sedangkan yang lainnya itu masih tetap sama. Dan X-nya itu kita ubah lagi menjadi sin X per cos X. Nah, di sini sin X-nya itu kan sama. Jadi kita bisa coret. Baru hasilnya sama dengan 1/2 cos X. Selanjutnya kita akan masukkan nilai X-nya. X-nya kan mendekati 0, jadi X diubah jadi 0, jadi 1/2 cos 0. Cos 0 itu hasilnya kan 1, jadi 1/2 kali 1, hasil akhirnya adalah 1/2. Sekian dari penjelasan saya, semoga bisa bermanfaat.